Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya, bagi jamaah yang balik komunikasi atau barang-barang lainnya, kami mohon untuk dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian, kami mohon untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan di area Masjid Air Farudin. Alhamdulillah, jumlah uang infak pada periode Jumat pekan lalu sebesar Rp3.311.000. Semoga amal kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang berdiri sebagai khotib pada Jumat kali ini, yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Juanda, AKMM CA. Dan yang berdiri sebagai imam, Saudara Ahli Oktabiansa SSY. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Juanda, kami persilakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma rabbati da'wati tamah wassalatil qa'imah Ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa qas'u maqama Muhammadan ilahillah innaka la tuhliful mi'ad. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiyahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk mengingat Allah dan terekspresikan di dalam ritual ibadah sholat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian tak terpisah dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sidang Jum'ah yang saya muliakan, barangkali kita sudah tidak terlalu asing dengan pandemik COVID-19 yang sedang dialami bangsa kita dimanapun berada, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, dan mulai dirasakan telah memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor ekonomi,
bahkan sosial, seperti di perdagangan, di nilai tukar rupiah, aktivitas bisnis, dan pada level kecemasan masyarakat. Selanjutnya, dampak pandemik COVID tersebut berakibat berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan masyarakat, meningkatnya biaya untuk melakukan bisnis di setiap sektor, termasuk gangguan jaringan produksi antar lini, antar kota, antar sektor. Ada juga pengurangan konsumsi karena ada pergeseran preferensi atau minat terhadap setiap barang. Ada kehati-hatian. Ada juga dampaknya berkaitan dengan kerentanan masyarakat terhadap penyakit, dan juga ada kerentanan terhadap perubahan kondisi sosial maupun psikologis. Dampak-dampak seperti ini sudah kita rasakan karena hampir 11 bulan kita menikmati dan menjalani masa-masa seperti ini. Lebih dari itu, pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan yang menengah ke bawah, pekerja harian, dan juga kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk golongan miskin akhirnya bisa menjadi miskin. Bahkan orang-orang kaya juga ikut terdampak pula. Jadi dalam situasi seperti ini, maka sebetulnya problem yang dihadapi oleh umat ini bukan masalah kaya miskin, tua muda, kecil besar, tetapi adalah problem kesejahteraan. Jadi masalah yang dihadapi oleh umat ini adalah masalah sejahtera. Lalu apa itu sejahtera itu? Kita sering mendengar kata sejahtera ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sejahtera itu adalah suatu kondisi di mana orang itu mengalami keadaan yang aman, sentosa, makmur, terlepas dari gangguan rasa takut dan cemas. Maka problem sejahtera yang kita hadapi ini bukan dialami hanya orang miskin, tapi juga dialami oleh orang-orang yang kaya. Masalah sejahtera itu bukan saja dihadapi oleh masyarakat tergolong miskin atau yang kurang mampu, tapi juga dihadapi oleh masyarakat golongan kaya yang berkecukupan secara materi. Karena sejahtera itu sendiri memiliki makna keadaan dari masyarakat atau seseorang yang aman, sentosa, makmur, terlepas dari segala gangguan rasa takut, khawatir, cemas. Kalau kita amati, siapa di antara kita yang tidak cemas dan takut serta khawatir dalam keadaan seperti ini? Maka kita sebenarnya mengalami problem kesejahteraan. Rasa takut dan cemas yang kita alami itu menjalar kepada semua golongan dan lapisan masyarakat. Padahal secara umum, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ukuran kesejahteraan kasat mata yang selama ini berlaku adalah orang disebut sejahtera apabila pendapatannya tinggi, kesehatannya bagus, pendidikannya tinggi, pekerjaannya mapan, konsumsi terpenuhi, rumahan sudah terpenuhi. Namun jika kita mengandalkan pada indikator-indikator tersebut, mengapa masih banyak orang kaya
Orang yang sudah punya rumah, mobil mewah, properti, tetapi masih memiliki rasa takut dan cemas, terutama dalam situasi seperti ini. Bahkan ada yang bunuh diri. Jadi meninggal karena COVID bukan karena miskin. Jadi siapapun akan mengalami. Berdasarkan fakta tersebut, tampaknya ada yang kurang di dalam memahami tentang kesejahteraan dan bagaimana kita mengatasi agar kita menjadi orang yang sejahtera dalam pandangan Islam, yakni peranan agama. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang saya bacakan di dalam ayat awal, walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kemudian dilanjutkan ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman yang penting adalah ayat yang berikutnya 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Secara natural kalau kita artikan dalam terjemahan ayat ini, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian semua dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya ini berhenti, padahal ayat 157 itu menjadi inspirasi bagi kita. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna, mendapat rahmat dan mendapat petunjuk. Jadi tiga, orang yang sabar ketika menghadapi musibah itu akan mendapatkan berkah dari Allah, rahmah dari Allah, dan petunjuk dari Allah untuk menghadapi musibah tersebut. Inilah dipentingkannya ilmu agama untuk menghadapi musibah itu. Dalam pandangan Islam, problem kesejahteraan kita bisa mengacu pemikiran para ulama yang terdahulu. Imam Al-Ghazali, salah satunya yang kami kutip adalah dari Imam Syatibi yang dirumuskan dalam Maqasid Syariah. Maqasid Syariah, kalau bahasa Indonesia adalah maksud dan tujuan disyariahkannya agama itu dirumuskan oleh Imam Syatibi, bahwa kita menjalankan syariah agama itu ada maksudnya. Kata kuncinya adalah kemaslahatan, kebaikan bagi manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariahkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqasid syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan syariah al-Islam itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan itu sendiri. Jadi keberadaan maqasid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 maksud disyariahkan agama untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan itu. 5 ini juga dirumuskan oleh Umar Kapra. Jadi manusia kepingin sejahtera, menurut pandangan agama itu ada 5 yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah memelihara agama.
Yang kedua, memelihara akal. Yang ketiga, memelihara jiwa. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. Sudah barang tentu untuk memelihara kelima kebutuhan itu ada levelnya. Kalau Satibi ada menyebut level primer, pokok. Jadi untuk memelihara agama itu ada yang pokok, tidak bisa ditinggalkan, tapi ada yang sekunder dan ada yang tersier. Demikian juga untuk memelihara akal dan memelihara jiwa, memelihara keturunan, juga harta, juga ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan memelihara agama adalah upaya untuk memenuhi dan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kebutuhan untuk memelihara jiwa adalah menjaga kelangsungan hidup. Paling pokok adalah makan, minum, dan kesehatan. Kebutuhan memelihara akal adalah menjaga akal menjadi bersih dengan cara pendidikan. Kebutuhan memelihara keturunan adalah menghindari perjinahan, melakukan pernikahan, menjaga hubungan harmonis antara suami, istri, dan anak. Kebutuhan memelihara harta adalah mencari harta secara baik dan halal. Aqulu qouli hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Marilah sidang jamaah kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan maqasid syariah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, dan mudah-mudahan kita menjadi kuat dalam menghadapi apa yang sedang kita alami sampai dengan hari ini. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wal taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabuna min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil aqda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu sufufakum. Safu masih kosong dipenuhi terlebih dahulu. Allah
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.